Take a little time, baby. See the butterflies calling. Listen to the birds that were sent to sing for me and you. Can you feel me? This is such a wonderful place to be. Even if there is pain now, everything will be alright. For as long as the world still turns, there will be night and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. Oh, 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 Hai. Hai semua, ketemu lagi sama kita di Jumat Ceria ini. Dimana lagi kalau bukan Maksi Micin. Makin didengar. Makin lagi. Yay. Apa kabar guys? Apa kabar? Alhamdulillah. Seperti biasa. Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin. Wow. Wah, ini kita udah sampai di episode keempat. Tepuk tangan dulu untuk kita. Tepuk tangan virtualnya mana semuanya? Ya, walaupun gak ada suaranya. Yeay. Wah, ini suatu pencapaian tersendiri untuk kita bisa menemani teman-teman Maksi Micin di setiap siangnya ya, gitu. Udah sampai episode 4 dari series pertama kita, yaitu di 13 Reasons Why to Live. Wow, ini aku senang sekali sih bisa sampai di episode 4. Aku pun happy sekali. Tidak berasa. Iya, gak kerasa. Kerasa banget sih emang, bener loh. Walaupun kita nggak ketemu, kita belum ketemu sama sekali. Masih lewat Zoom ya kita ini rekaman. Iya, kita masih lewat Zoom rekaman. Terus, wah, padahal kita sering banget kalau di kantor gitu ya. Entah aku yang ke-8 atau Febri yang naik ke 18, terus ngegosip di tempatnya Hasna. Super duper kangen sih, kangen kantor ya kadang. Iya. Kadang kangen ngantor, ngeliat muka tuh butuh ya, kita ngeliat muka masing-masing tuh butuh ternyata. Iya, butuh interaksi secara langsung gitu, biar nggak lupa cara bersosialisasi dengan manusia gitu loh. Iya. Selama ini sama tembok ya. Iya, nggak gitu juga sih. Maksudnya kan kita kan apa-apa meeting virtual ya kan. Biasanya kan ketemu langsung, ada snack gitu kan. Biasanya ada snack itu, kita makan, terus kita mojok bareng-bareng. Tapi ya emang, ya semoga di tahun depan, karena ini juga udah menjelang akhir tahun ya, semoga kondisinya juga semakin baik. Kita juga bisa cepat ketemu lagi gitu sama teman-teman. Yang para pendengar juga bisa ketemu lagi teman-temannya, keluarganya yang mungkin berjauhan, bisa semoga cepat ketemu lah ya, kangen-kangenan. Iya. Amin. Begitu. Terus kayaknya hari ini kita akan membahas reason ke-11 kita. Tentang apa ya kalau boleh tahu? Iya, tapi sih tadi di awal ada lagunya dari South Border ya. South Border tuh band mana ya? Filipina ya kalau nggak salah ya. Dia lagu Rainbow nih. Ini hari ini kita mau bahas apa sih, Nak, emangnya? Hari ini kita mau bahas yang Reasons Why to Live kita yang ke-11, yaitu ding ding ding. Drum ya, ini drum ya. Drum aja, drum. Because life is so beautiful. Yeay. Walaupun kita nggak beautiful banget kayak Sodalmi, tapi like masih patokannya Sodalmi ya kita. Iya, masih melekat gitu loh. Masih melekat ya. Tapi hidup kita nggak kalah beautiful kok kayak Sodalmi. Yoi benar. Tapi tenang aja, ada kok yang sering bilang kita beautiful atau cantik. Ya itu orang tua kita sih terutama ya gitu. Walaupun emang terkadang kita juga orang tua kita merasa nggak cantik-cantik amat ya, tapi mereka bangga lah kalau kita cantik. Tetap memuji ya. Iya, cakep. Sedikit walaupun sedikit ya kan, bener kan.
Iya, setuju sih. Ya lumayan lah ada yang muji cakep gitu daripada nggak ada. Butuh hiburan. Iya. BTW tadi temanya berarti hari ini Life is so beautiful ya. Kenapa tuh? Emangnya kenapa beautiful? Maksudnya kan setiap kehidupan pasti ada rintangan, gejolak, asam, manis, asin, pahit gitu kan jadi satu. Gimana tuh? Kayak saus Padang, saus tiram, enak. Aduh. Hasna, enak asin. tuh ya. Analoginya langsung makanan loh. Kita udah lama nggak makan bareng loh. Oh iya benar. Iya loh. Itu Itu udah lama banget nggak makan bareng, makan siang bareng gitu ya. Tapi tetap kita akan bertiga tetap nemenin para pendengar Maxi Micin makan siang ya. Tenang aja. Iya. Aja. Walaupun tiba-tiba ngedengar Hasna ngomong saus Padang, saus tiram, aku jadi lapar loh. Aku jadi Bikin. lapar loh. Bikin di rumah kayaknya. bikin. Abis ini kita masak-masak. Iya, menuju calon istri idaman. Yoi, bener calon istri idaman. Amin. 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 Oke, lanjut. Tapi, lanjut. Tapi bener sih, mungkin Febri harus dapat wejangan dari Mama Dedeh dulu ya, Mama Dedeh. Waduh. Apa tuh? Kita bertiga Mama Dedeh emang kok. Tenang aja. Enggak, kamu aja yang Mama Enggak. Dede. Kalau aja. Terima kasih kalian meninggalkanku sendiri. Tapi aku setuju sama Febri. Mungkin walaupun kita ngejalanin kehidupan ada pahitnya, ada manisnya, tapi tetap harus kita syukurin gitu ya. Bayangin lah gitu, kadang kalau misalnya ini mungkin sebuah analogi ya gitu. Kalau hidup kita tuh manis aja, lurus aja, merasa bosan gak sih gitu? Merasa ada yang monoton gitu gak sih dari kalian? Kalau aku ditemenin sama Han Ji Pyong tetap manis kok. Aduh, Bener. kembali ke Han Ji Pyong. Cocok. Iya gitu. Ya bener sih, yang kayak ya sebuah analogi aja gitu, bahwa emang hidup kan nggak semuanya manis, nggak semuanya juga pahit, tapi pasti ada mix dan campuran lah gitu. Kayak mungkin ketika lo punya kayak pengalaman pahit gitu ya, terus lo sekarang di masa fase manisnya, lo akan lebih bersyukur kok. Lebih bersyukur kalau gue udah bisa sampai di tahap ini dengan melewati segala rintangan yang ada sebelumnya gitu. Jadi lebih berterima kasih kepada Allah, kepada mungkin teman-teman yang mendukung gitu, bahwa gue bisa sampai sini juga penuh walaupun dengan perjuangan, tapi gue bahagia kok gitu. Itu yang patut disyukurin sih gitu. Ya benar kayak aku ngomong di awal, bahwa emang manusia tuh sebenarnya tuh nggak ada manusia yang hidupnya tuh jalannya lurus aja, yang manis aja, pasti ada beloknya juga. Terus terkadang kayak ada kerikil-kerikil tajam gitu ya, suka menginjak kaki. Itu yang suka sakit. Iya, setuju. Gitu. Ya kan, bener kan gitu, pasti kita pernah ngalamin lah gitu ya tahap-tahap seperti itu. Tapi balik lagi sih, kalau menurutku adalah bagaimana orang tersebut menyikapinya. Mungkin ada si A yang kesel dulu, tapi habis itu baru ikhlas. Tapi ada juga yang ya udah deh ikhlas dan menjalaninya ya udah apa adanya, karena emang dia udah berpikir bahwa ya udah itu yang harus terjadi dalam hidup gue. Tapi dua hal itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh manusia gitu ya. Yang penting adalah jangan takut, dan kalian perlu percaya bahwa kalian bisa melewatinya gitu. Yang perlu kalian takuti adalah kalau kalian udah gak percaya sama diri kalian sendiri, kalau kalian gak bisa melewati hal itu. Karena kunci pertama kita bisa melewati kerikil itu menurutku adalah kita harus percaya sama diri sendiri, dan kembali lagi bersyukur. Itu adalah obatnya, teman-teman. Mantap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kamsahamnida Mama Dede. Setuju banget. Ya ampun. Ini berarti ini ya, kayak misalkan lack of confidence itu nggak baik ya. Kita harus percaya kalau kita bisa melewatinya, belajar dari masa lalu, dan tetap bersyukur gitu ya. Yes, benar banget. Iya, benar kayak gitu. Jadi disyukuri aja gitu. Semoga
indah pada waktunya. Kalau kata orang-orang sih gitu. Wih, mantap. Mantap, tepuk tangan dulu untuk Hasna. Tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtual. Yeay. Oke deh. Tadi kan kalau masalah bersyukur ya. Bener sih, kita bakal lebih plong kalau misalnya kita ikhlas bersyukur. Tapi di luar bersyukur, menurut gue tuh kalau hidup bakal terasa indah kalau misalkan kita bisa jujur tanda kutip ya. Maksudnya jujur di sini bukan di dunia kerja karena itu emang wajib gitu ya, integrity, cepat. No offense. Well, maksudnya jujur itu di sini misalkan dalam membina hubungan dengan orang lain, misalkan atau pokoknya jujur deh dengan perasaan apa yang kita alamin, apa yang kita rasain gitu. Karena nih ya kalau gue boleh cerita, gue sempat menghadiri suatu pertemuan gitu. Di situ ada banyak makanan dan gue ngikutin teman gue aja gitu. Ada sebuah makanan yang nggak gue suka tapi tetap gue ambil. Kan itu sebenarnya kayak membohongi diri gue sendiri ya, dan yang susah gue sendiri, ujung-ujungnya tuh itu makanan gue pinggirin aja di piring, gak gue makan gitu loh. Nah jadi kalau misalkan kita nggak jujur sama diri sendiri, bakal kita sendiri yang repot, bukan orang lain juga gitu. Belajar untuk jujur lah gitu. Nah kalau misalkan nih jujur dalam hubungan, coba gue tanya ya, Hasna dan Sarah, apakah kalian pernah memendam perasaan kepada orang lain? Tuh kan, kena kita. Aduh. Jujur. Jawab duluan. Gue nih. Iya dong. Ya, gimana ya? Kayaknya tadi ini beberapa menit lalu kita lagi rekaman podcast deh, bukan pergi ke pemancingan. Di sini dipancing-pancing ya. Bingung. Kan jujur. Kita lagi ngomong tentang jujur soalnya. Oh gitu. Pakai samaran boleh? Agak perlu nama samaran. Kan gak disebut juga. Pokoknya. Oh iya. Oh kirain mau langsung disebut, Nak. Oh. Aduh. Waduh. Jangan menyebarkan gosip. Karena ini adalah fakta. Yang tertunda. Amin. Jadi ya gitu deh, gimana ya? Iya ceritanya demen sama orang, tapi ini apa namanya takut ngomongnya. Kayak ya sebenarnya kalau misalkan ngomong kan kita bisa tinggal, ya udah deh, nih gue demen sama lo demen gak sama gue? Kalau misalkan kita berdua demen, lanjut nih. Kalau enggak ya udah. Itu kan bisa kayak segampang itu kan. Di kepala sih segampang itu ceritanya. Tapi ternyata udah cemen jiper yang lagi jadinya kayak ya udah dah tuh nggak ada obrolan itu, nggak ada, hilang aja, nggak tahu kemana, kayaknya masih nyangkut deh di tenggorokan. Keluarin dong nak. Enggak, biarin aja dia ganjel di sini. Ya Allah. Sampai berapa lama nak kalau boleh tahu? Oh nggak tahu, nanti aja kita tunggu kapan sampai udah batuk-batuk gitu baru ya udah nih ngomong. Astagfirullah. Tuh loh sampai ganjel di leher loh, ya ampun. Tapi emang ya ini, aduh bener kata Hasna gitu. Aku 2 kali nih kena pancing kemarin sama Hasna dan sudah terjebak dengan jawabanku. Sekarang Febri memancing lagi gitu. Wah. Tapi yang kena gue. Welcome. Iya dong. Iya kan? Jadi karma berlaku ya berarti. Nah, berarti berlaku. Aduh emang bener-bener deh ini aku kena loh, ini kena 2 kali. Tapi ya mungkin boleh cerita sedikit, tapi ya emang sejujurnya ya, entah sudah merasakan atau belum gitu ya, tapi aku merasa bahwa aku belum terjebak dalam hal seperti itu. Aduh itu terlihat sombong ya, terlihat sombong. Hati-hati ya kalau aku boleh ngomong. Untuk saat ini kalau boleh dibilang gitu ya, untuk saat ini sepertinya belum gitu ya. Mungkin pernah melewati hal tersebut, tapi mungkin ya udah kayak ya udah deh lewat aja gitu ya, karena emang aku tipikalnya adalah emang kalau misalnya belum ada komitmen, aku tidak akan beranjak untuk lebih jauh lagi gitu ya. Kayak misalnya ada yang namanya, kalau misalnya ada batasan di mana menjadi seorang teman dan menjadi seorang pacar.
yang kadang kita menjadi teman kita nggak bisa lewatin itu loh untuk menjadi dengan tugas-tugas seorang pacar gitu. Jadi makanya kayak entah belum merasakannya atau seperti apa ya, tapi emang dari dulu tipikalku adalah kayak gitu dengan siapapun gitu ya gitu. Jadi kayak lebih saling percaya aja bahwa kalau emang jodoh ya ada jalannya gitu, tapi kalau emang belum ya sudah, punya jalan masing-masing yang lain gitu ya, mungkin yang terbaik untuk kita masing-masing gitu. Tapi setuju sama Febri di awal bahwa intinya jujur dari awal sama orang tersebut. Kalau misalnya kalian punya teman atau sahabat yang emang kalian dekat, intinya adalah jujur dari awal bagaimana perasaan masing-masing kalian gitu. Tapi jadinya kalau menurutku malah lebih enak sih, lebih enak ngobrolnya, lebih enak ceritanya juga gitu. Kalau aku ya pribadi seperti itu. Kayak ini ya, yang di film Thailand itu tuh, yang kemarin sempat pada nonton, apa sih judulnya? Friendzone. Iya. Friendzone. Kayak di film itu tuh. Ganteng banget cowoknya. Sorry, ke distract. Persis. Jadi galau banget. Jangan nangis. Oke, kalau gue pribadi, BTW thanks to Sarah dan Hasna atas ceritanya. Tapi gue juga sejujurnya juga kayak gitu sih. Maksudnya gue bukanlah pakar cinta, iya. Bahkan gue juga belum punya someone to lean on. Tapi kalau berdasarkan dari cerita kalian dan beberapa cerita teman-teman gue gitu, ada sih beberapa hal yang gue tangkap. Sebenarnya tuh kebanyakan cewek malah cenderung untuk memendam aja gitu loh. Di satu sisi takut untuk menerima jawaban lawannya, sama di sisi lain juga kayak ada gengsi tersendiri, masa gue duluan sih gitu loh. Cuman ya kalau gue boleh share cerita, gue punya dua sahabat gue. Sahabat gue yang pertama sebutlah si A. Jadi dia ini pernah punya mantan gebetan. Coba di-note ya, mantan gebetan. Mantan gebetan tuh jauh. Yes, bukan mantan pacar lo ya. Jadi dia tuh pokoknya udah seiring berjalannya waktu nggak komunikasi lama, sempet sih ketemu, sempet chatan, tapi ketika sahabat gue ini punya pacar, si cowok ini tuh ngeblok dia. Sementara ketika si sahabat gue ini nggak punya pacar, malah di unblock gitu, kayak kenapa nih orang gitu kan. Sampai akhirnya sahabat gue tuh kayak, ini orang kayaknya ada yang belum selesai deh sama gue. Terus dia juga masih kayak suka nge-compare antara cowoknya yang sekarang dengan yang mantan gebetannya ini. Sampai akhirnya si cowok ini tuh sekarang udah nikah gitu loh. Dan sahabat gue ini nggak sempat untuk menyampaikan apa yang dia pendam gitu. Jadi kayak sekarang kayak aturan gue samperin gitu. Itu cerita yang pertama. Nah kalau cerita yang kedua, jadi temen gue ini kan auditor. Nah terus dia waktu itu sempat ke kliennya yang di Makassar. Terus dia itu kayak suka gitu loh sama seniornya gitu di situ. Pas udah sampai Jakarta di airport itu dia kayak ngerasa gue nggak bisa nih mendem kayak gini terus, gue tuh harus jujur, gue kayak harus nyatain deh apapun konsekuensinya. Akhirnya dia ngetik di handphone dan dia tunjukin ke si senior itu pas sebelum naik taksi. Terus alhasil malah sekarang lebih kayak enjoy, lebih enak ngobrolnya gitu loh. Sama kayak yang tadi Sarah bilang, jadi kayak ya lebih enak aja gitu, lebih nyaman, udah terbuka satu sama lain. Nah itu kan dari situ ada dua komparasi yang bisa kita lihat. Ketika lo berani jujur, semua tuh bakal jadi lebih indah. Ya apapun konsekuensinya, tapi kan lo kayak udah nggak punya utang di diri sendiri, kayak udah lega aja gitu kan. Lagi juga kayak Sarah bilang tadi, ya namanya jodoh kan juga nggak kemana ya kan. Iya, benar banget. Nah, ya udah deh, akhirnya pesan gue mungkin merujuk ke lagunya Endah sih ya. When you love someone, just be brave to say. Serius deh, hidup itu akan lebih indah kalau kita berani jujur. Oke. Wow, ini so dalam sekali pembicaraan kita hari ini. Iya, lumayan ya. Lumayan. Aduh. Bisa-bisa kalau misalkan kita nggak nerapin lagunya si Endah Endresa itu,
Jadinya kita nyetel lagu Ariana Grande nih seharian. Almost is never enough. Yang mana tuh? Almost Waduh. never enough. Waduh, galau deh seharian deh. Iya. Seminggu nyetel Almost is never enough. Pasti ada di playlist. Sedih Mantap banget. Sedih banget. Tapi ya selain yang udah disebutin tadi gitu, kayak masih banyak sebenarnya kayak hidup itu indah kalau misalkan kita ngapain aja sih gitu. Kalau misalkan gue sih merujuk, gue kayak merujuk kepada lagunya Glenn Fredly, ya. Hidup gue dipenuhi dengan lagu karena hari-hari gue dengerin radio. Setuju. Spotify. Thanks to Spotify. Iya, di lagunya Glenn Fredly itu kan ada yang ya hidupmu indah jika kau tahu jalan mana yang benar. Gue nggak mau nyanyiin, udah kayak gitu aja. Padahal nggak dia maksa nyanyi juga. Enggak. Ada. Jalan yang benar tuh kayak gimana nak BTW? Jalan yang benar sebenarnya nggak tahu juga sih. Kayak di lagunya Glenn Fredly juga yang nggak ada gitu. Tapi itu di lagunya tuh juga yang kayak dijelasin pasti ada kesulitan, pasti ada, kita punya kesempatan, kita punya pilihan-pilihan, kita punya harapan-harapan. Nah dari beberapa pilihan itu, dari beberapa hambatan itu tuh kayak bisa kita dieliminasiin gitu loh, yang kayak yang kita pikir-pikir aja lagi gitu, kita pikir pakai kepala, kita dirasa-rasain pakai isi hati. Jadi kayak ya kalau misalkan yang kayak kita percaya itu adalah benar, kayak yang kayak itu pilihan kita udah mikir sedemikian rupa, sematang-matangnya. Nah, terus kita yang kayak ngejalaninnya juga bismillah, jadinya semoga itu adalah beneran jalan yang benar. Apa sih beneran jalan yang benar? Maksudnya kayak bener-bener jalan yang benar gitu. Kayak ini aja sih, kayak si Inje sama Dalmi masih belum selesai startup nih, masih belum selesai. Nggak tahu ya this week selesai atau enggak ya, kita bisa move on ke selanjutnya, Korea yang selanjutnya. Nggak move on. Iya, kayak si Inje sama Dalmi kan kayak ya ini kan orang tuanya cerai. Nah terus ya si Dalmi tinggal sama bapaknya, Inje tinggal sama mamanya gitu, yang kayak ya mereka pasti kayak punya judgement sendiri-sendiri gitu lah. Nah di hidup mereka kan juga yang kayak yang nggak enak gitu, maksudnya kayak Inje juga kayak sendirian gitu, dia tajir tapi sendirian. Dalmi nggak kuliah, terus tapi kan di perjalanannya mereka berdua dia tuh kayak ketemu berbagai macam orang gitu, ketemu kesempatan yang kayak bikin mereka tuh bisa mencapai mimpi-mimpi mereka sekarang gitu. Jadi kayak ya mereka ikhlas menjalaninya, benar tadi ikhlas menjalaninya, kayak beneran kayak ini beneran kok, gue udah menyenangkan memilih jalan ini menurut gue bener, jadi yang kayak ya udah dijalanin, ya itu jadi indah aja gitu menurut mereka. Kalau yang gue tangkap sih dari ceritanya Inje Dalmi gitu ya, biasa Hasna Sotoy 101. Hasna Sotoy 101. Tapi kali ini Hasna itu mempunyai poin yang sangat bagus sih. Aku sangatlah setuju dengan poin yang Hasna tadi bilang gitu ya, bahwa emang setiap orang tuh punya jalan bahagia yang berbeda-beda gitu. Gak ada yang sama lah. Mungkin yang sama pun bisa 1-2 lah dihitung gitu. Tapi punya definisi bahagia yang berbeda-beda gitu. Kita nggak boleh iri, tapi kita boleh termotivasi sama kebahagiaan orang lain. Mungkin ngelihat orang lain si A bahagia dengan cara ini, gue juga bisa kok bahagia dengan cara itu gitu. Jadi termotivasi gitu, bukannya kayak jadi iri atau jadi gimana sedih gitu, jangan. Jadi ambillah sisi positifnya, yang baik-baiknya untuk kita terapin di diri kita sendiri. Iya, setuju juga sama cerita yang Hasna tadi. Soalnya kalau kita lihat di drama startup tuh sempat ada quotes yang bilang never regret for what you have chosen. Kayak kita nggak perlu menyesal dengan jalan pilihan kita selama kita masih bisa
berusaha, nggak menyerah, why not gitu kan? Iya, Yes. bener banget. Gila, keren banget deh kita hari ini. Kayak apa ya, bener gitu omongannya, meaningful. Sesi paling meaningful dari kita hari ini. Boleh, Tapi emang- boleh. Tapi kalau emang ngebahas Life is Beautiful itu sebenarnya bisa 2 hari 2 malam. Panjang banget sebenarnya kalau dijabarkan tuh sebenarnya panjang banget, karena emang bener kan definisi orang bahagia tuh kan beda-beda gitu ya. Kita Iya. hanya kalau hari ini kita karena emang ngobrolin ya kita ngambil poin-poin besarnya aja gitu ya. Jadi ya kayak kalau boleh disimpulin gitu ya, ada banyak hal kok yang bisa buat hidup kita lebih bahagia gitu. Seperti kata gue barusan, yaitu untuk jangan lupa bersyukur. Kata Febri yaitu untuk selalu belajar jujur terhadap apapun. Terus kata Hasna baru aja ini yang menurut gue yang juga deep banget adalah tentukan jalan mana yang kamu pilih yang terbaik untuk kamu. Itu menurut gue adalah 3 hal yang perlu kita terapin dalam hidup kita gitu. Hal yang terkadang mungkin simple kelihatannya, tapi emang perlu belajar bagaimana menjalaninya gitu ya. Wow, kayaknya udah banyak banget yang kita bahas hari ini gitu ya. Dari poin gue, dari poin Febri, dari poinnya Hasna juga udah banyak yang kita jabarin. Cerita-cerita kita juga udah banyak yang kita jabarin. Jadi sepertinya sudah di penghujung podcast kita hari ini. Wow, nggak terasa ya udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya. Akhirnya udah di penghujung acara juga. Jangan khawatir. Minggu depan kita akan balik lagi dengan tema yang lain pastinya. Bener banget. Jadi tetap nonton Maxi Micin. Nonton. Nggak nonton. Dengar. Sampai salah loh aku. Oke, seperti biasa hari ini ada quotes yang akan disampaikan oleh Febri. Monggo, dipersilakan. Oke, jadi ini quotes-nya dikutip dari Emily's Quotes dan ini tuh unknown, jadi siapapun yang memiliki quotes ini, thanks to you, tribute to you juga. Bunyinya tuh gini, life is beautiful. One day, 1 hour, and 1 minute will not come again in your entire life. Avoid fights, angriness, and speak lovely to every person. Yay! Oh my god, itu Bagus. Tepuk tangan dulu. Keren banget quotes-nya. Aku suka banget seriusan. Thanks to yang memiliki quotes ini, kamu menginspirasi kami. Benar sekali. Thank you. Oke. Sepertinya sampai di sini dulu untuk teman-teman Maxi Micin podcast. Sampai jumpa di minggu depan. Maxi Micin. Makin didengar, makin lagi. Dadah. Bye. Dadah. Bye.